Bukan Erspo namanya jika tidak bangkit dari keterpurukan. Selain itu, dengan peluang timnas Indonesia yang semakin dekat dengan Piala Dunia, membuat para pemain grade A berbondong-bondong ingin berseragam timnas Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa media Eropa mulai menaruh perhatian khusus pada timnas Indonesia. Yaps, PSSI bersama tim kepelatihan Patrick Kluivert tengah gencar melakukan berbagai persiapan untuk memboyong timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tentu hal ini juga menjadi impian seluruh rakyat Indonesia. Anak asuh Kluivert ini ditargetkan bisa mengincar 3 poin penuh di laga kontra Australia dan juga Bahrain pada bulan Maret mendatang. Skuad Garuda akan mengoleksi 12 poin yang membuat mereka berpeluang lolos dengan menempati peringkat kedua. PSSI terus berupaya menambah pemain keturunan di tubuh timnas Indonesia, di mana pemain lokal sendiri masih dirasa kurang untuk bersaing di pentas dunia. Lantas kejutan apa yang akan dilakukan Erspo hingga pemain-pemain grade A yang dulunya ragu kini berbondong-bondong ingin berseragam timnas Indonesia? Mari kita bahas semuanya di video kali ini. Yang pertama, kejutan dari Erspo. Dulu, jersey pertama yang mereka produksi untuk timnas Indonesia sempat menuai kritik. Banyak menilai kualitasnya belum cukup untuk bersanding dengan brand-brand besar dunia, atau tidak sesuai dengan harapan para penggemar timnas. Namun Muhammad Sadat, sang owner Erspo, tidak menyerah dengan filosofi hidupnya I never lose, either I win or I learn. Ia membuktikan bahwa kegagalan bukan akhir segalanya, melainkan awal dari kebangkitan. Ini bukan hanya sukses dengan jersey baru timnas Indonesia, Erspo juga berhasil menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi anak bangsa. Tapi cerita Erspo tidak berhenti di situ. Mereka kini melangkah lebih jauh. Bukan hanya soal jersey, Erspo mulai merancang jas eksklusif untuk timnas Indonesia. Sebuah terobosan yang membawa standar profesionalisme ke level berikutnya, bahkan jas Indonesia. Ini sudah terspil ya, dikenakan oleh Patrick Kluivert dan juga Daniel Lanzard. Oh, jas berarti mas. Dua sosok kunci di kepelatihan timnas dan gebrakan terbaru Muhammad Sadat kembali membuat kejutan. Untuk pertama kalinya, Erspo menghadirkan koper eksklusif yang akan digunakan para punggawa timnas dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret nanti. Lantas seperti apakah detail jas dan juga koper yang kini menjadi bagian dari transformasi timnas Indonesia? Kalau tidak ada kejadian dulu, mungkin tidak ada Sadat, Erspo, dan juga tim Erspo versi sekarang yang lebih mendengar dan menerima seperti saat ini. Kami terima kasih juga nih atas pembelajaran tahun lalu ya, kata CEO Erspo Muhammad Sadat dilansir dari Antara. Kini jersey kedua yang mereka produksi untuk timnas Indonesia mendapat banyak pujian. Perubahan signifikan dalam desain, kualitas bahan, dan kenyamanan juga membuat jersey ini semakin diterima oleh pemain maupun supporter. Hal ini menjadi bukti bahwa Erspo tidak sekedar belajar dari kesalahan, tapi juga bertransformasi menjadi aparel kelas dunia. Namun kesuksesan ini tidak hanya berhenti pada pujian. Erspo kini berkontribusi lebih besar bagi Indonesia. Dalam postingan Instagram terbaru Muhammad Sadat, terlihat ratusan pekerja sedang memproduksi jersey terbaru timnas Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana Erspo membuka banyak lapangan pekerjaan bagi anak bangsa. Menjadi salah satu kekuatan industri aparel dalam negeri, dan angka yang diprediksi pun luar biasa. Dengan euforia timnas yang semakin besar, ribuan bahkan jutaan jersey diperkirakan akan terjual saat launching penjualan resmi pada 14 Februari mendatang. Momentum ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa brand lokal bisa bersaing dengan aparel global. Lebih dari sekedar jersey, Erspo kini bergerak lebih jauh. Mereka tidak hanya berfokus pada seragam pertandingan, tapi mulai merancang outfit lengkap untuk jersey. Wah, mulai dari aparel latihan, pakaian casual, hingga jas dan juga koper eksklusif yang sudah diperkenalkan untuk tim kepelatihan dan juga pemain. Erspo semakin memperluas cakupan produknya. Jika sebelumnya mereka hanya dikenal sebagai aparel membuat jersey timnas Indonesia, kini mereka mulai merambah ke pakaian resmi. CEO Erspo Muhammad Sadat baru saja mengkonfirmasi bahwa mereka tengah menyiapkan jas eksklusif untuk Patrick Kluivert dan juga tim kepelatihan timnas Indonesia. Bahkan ada kemungkinan bahwa para pemain timnas juga akan mengenakannya. Jas untuk pelatih juga kita provide ya. Kemarin kita sudah ini dengan Coach Patrick, dan untuk pemain masih kita lihat dulu, kata Sadat. Memang belum terlihat secara detail seperti apa desain resmi dari Charles Erspo ini. Yang bisa kita lihat sejauh ini adalah jas hitam polos dengan kemeja putih di dalamnya. Tampilan simple namun tetap elegan. Namun satu hal yang pasti, citra profesional timnas Indonesia kini semakin terbangun. Lebih dari sekedar perubahan tampilan, ini adalah bagian dari transformasi besar sepak bola Indonesia menuju standar dunia.
Gebrekan Erspo tidak berhenti di jersey dan juga jas. Kini mereka membawa inovasi baru yang kembali mencuri perhatian. Melalui Instastory-nya, Muhammad Sadat, CEO Erspo, baru saja memperlihatkan prototipe koper eksklusif yang akan digunakan oleh para pemain dan juga staf Timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Saat bertemu ke Australia dan ketika balik lagi ke Indonesia, koper ini adalah bagian dari identitas Timnas Indonesia dalam dunia sepak bola modern. Detail seperti ini menjadi sangat penting, tetapi juga menjadi simbol perjalanan panjang Timnas Indonesia menuju impian terbesar yaitu Piala Dunia. Dengan warna dasar hitam, elegan, dan motif batik khas Nusantara, koper ini memancarkan identitas kuat Timnas Indonesia. Bagian depan atas koper dihiasi logo emblem Timnas Indonesia. Sementara di bagian lainnya terdapat tulisan Erspo sebagai tanda bahwa ini adalah produk buatan anak bangsa yang siap bersaing di level dunia. Dan beralih ke pembahasan selanjutnya nih, setelah Oleh Rameni resmi dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, sejumlah pemain top Eropa lainnya juga ngebet ingin bergabung memperkuat skuad Garuda. Ya, sebut saja seperti Jordi Weerman, Joe Veltman, Thomas Pool, Daniel Klein, dan juga Mauro Zylstra. Hingga pemain-pemain yang dulu sempat menolak untuk dinaturalisasi kini mulai ngebet ingin berseragam timnas seperti Emil Audero, Miliano Jonathan, Ian Madsen, Pascal Struijk, Miljan Manhoef yang kini mulai berpikir ulang untuk menerima tawaran timnas Indonesia. Hal ini tentu karena mereka melihat timnas Indonesia dan program PSSI kini semakin bagus, apalagi melihat peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Hal ini ternyata menarik perhatian salah satu media Eropa yang berbasis di Lyon, Prancis, yakni Euronews.com. Dalam artikel media tersebut mengaku kagum dengan pemain-pemain top Eropa yang kini berbondong-bondong ingin berseragam timnas Indonesia. Suatu fenomena yang menarik di mana Indonesia kini kebanjiran pemain keturunan yang ingin berseragam timnas. Tak hanya itu, media tersebut juga memuji performa timnas Indonesia belakangan ini. Strategi menaturalisasi pemain Eropa dengan keturunan Indonesia telah membuahkan hasil yang mengesankan, menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, yang tentu saja menggembirakan jutaan pendukung mereka. Meski peringkatnya rendah yakni 129, yang saat ini 130 ya, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang bersinar di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 AFC 2024. Demikian ujarnya.